Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Merani Rubianto. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi psikoterapi humanistik. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 teman saya lainnya. Ada Tania Marol Ulfani, ada Jenny Monika Putri, dan ada Delima Santri. Kami merupakan salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Medan Area atau kita sebut biasanya UMA. Ya, langsung saja kita mulai dari sejarah humanistik itu sendiri. Awal mulanya psikologi humanistik ini lahir pada abad ke-20 di Eropa dan Amerika, di mana pada saat itu gerakan behavioristik dan psikoanalisa sangat diagung-agungkan, di mana selain itu tidak diperdulikan. Nah, makanya muncullah psikologi humanistik ini yang lahir atas ketidakpuasan pada gerakan behavioristik dan psikoanalisa yang tidak puas dalam memandang manusia. Pada saat itu, gambaran manusia merupakan suatu gambaran yang parsial, tidak lengkap dan satu sisi. Para tokoh gerakan humanistik hanya memberikan kritik, banyak memberikan kritik terhadap gerakan behavioristik dan menganggap bahwa psikologi behavioristik adalah mendehumanisasi. Nah, apa sih mendehumanisasi itu? Mendehumanisasi itu adalah gerakan yang telah menunjukkan keberhasilan yang begitu luar biasa pada area tertentu. Namun, psikologi behavioristik tersebut gagal memberikan sumbangsih besar terhadap pemahaman manusia dan kondisi eksistensialnya. Pada kenyataannya, psikologi behavioristik tersebut telah merampok esensi daripada manusia itu sendiri. Psikologi humanistik memiliki 2 aliran filsafat, yaitu filsafat fenomenologi dan filsafat eksistensialisme. Aliran filsafat tersebut sangat menarik bagi beberapa ahli psikologi Amerika yang merasa tidak puas dan terasing dari psikologi behavioristik dan psikoanalisa. Selain itu, aliran filsafat tersebut menarik di psikologi karena pada dasarnya mereka mencari alternatif lain dalam psikologi yang fokusnya pada manusia dan ciri-ciri eksistensinya. Nah, ciri-ciri dasar dari gerakan psikologi humanistik ini adalah ketidakpuasan terhadap orientasi behavioristik yang ada pada psikologi kontemporer, serta ciri-ciri yang kedua adalah menjadikan studi tentang manusia, sifat, dan keberadaannya sebagai topik utama dalam psikologi. Teori humanistik dari Carl Rogers. Meskipun teori yang dikemukakan Rogers merupakan salah satu teori holistik, namun keunikan teori adalah sifat humanis yang terkandung di dalamnya. Teori humanistik Rogers mempunyai berbagai nama, yaitu ada teori yang berpusat pada pribadi atau person center, ada non-direktif, ada client atau client center, ada teori yang berpusat pada student center, ada teori yang berpusat pada kelompok group center dan person to person. Nah, Rogers sendiri menyebutkan teori itu bersifat humanis dan menolak pesimis suram oleh putus asa dalam psikoanalisa serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Nah, di sini dasar teori sesuai dengan pengertian humanisme, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, kapasitas, dan untuk merealisasikan diri dari maksud tertentu. Ini teori Rogers itu terbagi dari 2 asumsi. Yang pertama ada asumsi kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Apa kecenderungan formatif itu? Nah, kecenderungan formatif itu adalah segala hal di dunia, baik organik maupun non-organik, yang tersusun dari hal-hal yang lebih kecil. Yang kedua ada kecenderungan aktualisasi. Apa itu? Kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan dan untuk pemenuhan potensial dirinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye. Teknik terapi humanistik. Yang pertama itu person centered terapi, yang kedua gestalt terapi, yang ketiga paradoxical intention, yang keempat deterplection, yang kelima modification of attitudes, yang keenam analisis transaksional. Apa itu person centered terapi? Person centered terapi merupakan terapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1942 yang memiliki pandangan dasar tentang manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat positif.
makhluk yang optimis, penuh harapan, aktif, bertanggung jawab, memiliki potensi kreatif, bebas atau tidak terikat oleh belenggu masa lalu, dan berorientasi ke masa yang akan datang, yang selalu berusaha untuk melakukan self-fulfillment atau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk bisa beraktualisasi diri. Morse and Watson mengungkapkan terapis klien ini harus memegang sikap menerima dan menganggap positif terhadap kliennya. Ada teknik tertentu yang membantu terapis dalam interaksi dengan klien, salah satunya clarification of the client feelings, di mana akan mencerminkan perasaan klien. Teknik lain adalah simple acceptance, statement of contents, dan non-directive leads. Kemudian yang kedua itu ada Gestalt terapi. Apa itu Gestalt terapi? Terapi Gestalt dikembangkan oleh Frederick Perls, yaitu bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharap kematangan. Terapi ini berfokus pada apa dan bagaimana tingkah laku dan pengalaman dengan memadukan atau mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Terapi Gestalt secara aktif menunjukkan bagaimana klien bisa dengan mudah lari ke masa sekarang dan memasuki masa lampau atau masa depan. Sasarannya adalah untuk membantu orang-orang membuat hubungan dengan pengalaman mereka secara jelas ketimbang hanya berbicara tentang pengalaman-pengalaman itu saja. Levitsky and Perls menyajikan suatu uraian ringkasan tentang sejumlah permainan yang dapat digunakan di dalam terapi Gestalt, yaitu yang pertama ada permainan dialog, yang kedua membuat lingkaran, yang ketiga urusan yang tak selesai, seperti saya memikul tanggung jawab, saya memiliki suatu rahasia. Kemudian yang keempat bermain proyeksi, yang kelima pembalikan, yang keenam itu ada irama kontak dan penarikan, yang ketujuh itu ulangan, yang ke-8 itu ada melebih-lebihkan, yang ke-9 bolehkah saya memberimu sebuah kalimat, yang ke-10 permainan konseling perkawinan, dan yang terakhir, bisakah Anda tetap dengan perasaan ini? Frank menyetujui konsep Sigmund Freud mengenai ketidaksadaran tetapi menganggap kemauan untuk lebih mendasar dari kesenangan. Perbedaan utama antara logoterapi dan psikoanalisis adalah Freud dan Adler fokus pada masa lalu, sementara logoterapi lebih berfokus pada masa depan. Tujuan pendekatan humanistik. Yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Dan yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori humanistik. Kelebihan teori humanistik terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori humanistik selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana pembelajaran yang saling menghargai dan adanya kebebasan untuk berpendapat dan untuk kebebasan memberikan gagasan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah dan lebih adalah kemampuan hidup bersama komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, selain kelebihan, dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori humanistik juga ada 3. Yang pertama, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ini masih buram dan subjektif.
Yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai-nilai individualistik. Kasus psikoterapi humanistik disuruh menikah muda. Di sini kita ambil subjeknya itu si Adit dan Dea. Adit berumur 23 tahun dan Dea umur 22 tahun. Mereka sama-sama beragama Kristen. Latar belakang subjeknya ini, Adit itu umur 23 tahun. Dia adalah mahasiswa tingkat akhir yang mengambil jurusan teknik penerbangan dari sebuah perguruan di Jakarta. Dia anak kedua dari 2 bersaudara. Dan Dea, umur 22 tahun, adalah seseorang mahasiswa tingkat akhir yang mengambil jurusan ilmu komunikasi dari sebuah perguruan swasta di Jakarta. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Mereka pacaran kurang lebih 8 tahun dari SMP, sampai orang tuanya pun udah saling mengenal satu sama lain. Jadi di sini penyelesaian masalahnya, kasus tersebut dapat diselesaikan menggunakan pendekatan humanistik. Dasar terapi humanistik adalah penekanan keunikan setiap individu serta memusatkan perhatian pada kecenderungan alami dalam pertumbuhan dan perwujudan dirinya. Dalam terapi ini, para ahli tidak mencoba menafsirkan perilaku penderita, tetapi bertujuan untuk memperlancar kajian pikiran dan perasaan seseorang dan membantunya memecahkan masalahnya sendiri. Salah satu pendekatan yang dikenal dalam terapi humanistik ini adalah terapi yang berpusat pada client center terapi, di mana konselor di sini hanya berperan sebagai pendukung, mencoba memberi pandangan-pandangan yang baik untuk kedepannya. Namun, semuanya itu berpusat pada klien. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kami kelompok 2. Gimana, udah jelas belum? Untuk lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Assalamualaikum, bye!